Kita bersebelas nih kayaknya. Oke, saya awali dengan materi tentang lembaga keuangan bukan bank ya. Asuransi, kita akan mengenalkan sedikit tentang asuransi. Oke. Baik, jadi di sebelum UTS ya kita sudah pelajari tentang perbankan. Lalu setelah UTS kita akan pelajari tentang lembaga keuangan bukan bank. Jadi lembaga keuangan bukan bank di Indonesia ini sebetulnya sangat beragam ya, tapi yang mungkin kita sering kenal atau yang sudah familiar dengan kita antara lain asuransi ya. Lalu ada lembaga keuangan lain selain asuransi, selain bank. Mungkin ada yang bisa menyebutkan selain asuransi apa ya? Lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia. Ada ini yang hadir siapa lagi ya? Oke. Oke, Mas apa nih Mas? Ada Mas Diki ya? Ya, Pak, ini telat. Ada ini keperluan tadi. Oke, apa selain asuransi Mas Diki? Baru bergabung, jadi belum ini asuransi. Asuransi. Ya, lembaga Koperasi masuk nggak Pak? koperasi juga termasuk lembaga keuangan terutama yang memberikan layanan di usaha simpan pinjam. Tapi tidak semua koperasi memberikan layanan usaha simpan pinjam. Jadi koperasi bukan lembaga keuangan ya. Ada lagi selain koperasi dan asuransi? Mas Ahmad Supiani. Iya, Mas Diki. BPJS enggak ya Pak? Beda ya. Itu masuknya asuransi ya. BPJS, misalnya BPJS kan banyak ya. Ada yang dana pensiun, ada yang melakukan penjaminan, ada yang juga insurans juga ada, insurans asuransi tenaga kerja juga ada. Ya itu. Pegadaian masuk nggak? Ya. Pegadaian. Pegadaian masuk ya. Pegadaian salah satunya. Jadi kita sudah menemukan asuransi dan pegadaian ya. Ada lagi? Leasing, ya betul. Leasing ya, leasing menjadi salah satu dari bagian dari lembaga keuangan kita. Ada lagi? KPR Pak. Ya, apa Mas? KPR. KPR? Iya, KPR. Perumahan itu termasuk nggak Pak? Oh, KPR itu produk bank Mas ya. Kredit kepemilikan rumah itu produk ya, bukan lembaga keuangan. Iya. Oh, siap Pak. Oke, ada lagi yang menemukan mungkin selain kayak leasing? Bursa efek gitu Pak. Bursa efek itu apa? Pasar modal Pak ya? Masuk nggak Pak? Ya, kalau bursa efek itu pasar modal. Ya, pasar modal. Oke, ada lagi yang bisa kalau bank menemukan? umum? Iya, Mas. Kalau bank umum itu masuk? Bank umum itu bank, ya. Bank umum, BPR itu namanya bank, bukan lembaga keuangan, bukan bank. Ya, ada lagi yang menemukan?
Oke ya, mungkin sebatas itu ya pengetahuan kita tentang lembaga keuangan bukan bank. Jadi di Indonesia itu dibagi lembaga keuangan menjadi dua ya, bank dan bukan bank ya. Kalau di departemen atau kompartemen di Otoritas Jasa Keuangan itu dia terbagi menjadi dua gitu ya. Ada bank, ada IKNB ya, institusi keuangan bukan bank. Nah, yang bukan bank itu antara lain adalah asuransi. Ya, nanti kita akan pelajari sedikit pengantar saja, nanti pendalaman kalau ada yang berminat mungkin bisa mencari sumber-sumber pelatihan atau pendidikan lain, atau mungkin ada yang sudah bekerja di asuransi ya. Nanti kita juga bisa pelajari selain asuransi ada leasing tadi ya, menyebutkan ada leasing, lalu ada pegadaian gitu ya. Yang lain apalagi sih? Oh, ada multi finance ya, ada multi finance, ada modal ventura. Ya, ada modal ventura. Lalu ada dana pensiun. Ya, ada dana pensiun, lembaga dana pensiun. Ada perusahaan sekuritas, ya, ada perusahaan sekuritas. Ada perusahaan pengelola aset atau PPA. Ya, ada perusahaan pengelola aset atau aset manajemen. Oke ya, jadi lembaga selain bank itu ternyata banyak ya yang bisa kita akses untuk mendapatkan layanan keuangan di luar bank gitu ya. Nah, sekarang kita malam ini akan sedikit mengenalkan tentang asuransi ya, tentang asuransi. Oke, oke, ini slide-nya bergerak nggak ini? Oke ya, asuransi. Mungkin kita sering mendengar ya kata asuransi ini karena asuransi diperlukan untuk mengcover atau memitigasi risiko, gitu ya. Risiko terhadap kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi asuransi selalu dikaitkan dengan risiko. Ya, risiko itu apa? Risiko itu suatu kejadian atau event yang dapat berdampak kerugian ya, atau yang dapat mengakibatkan kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi risiko itu belum terjadi ya, belum terjadi. Jadi tapi bisa mungkin terjadi ya, seperti kita misalnya naik sepeda motor gitu ya, naik sepeda motor. Risiko naik sepeda motor itu apa? Ya mungkin bisa jatuh gitu ya. Risiko yang lain kehabisan bahan bakar gitu ya, sehingga nanti tidak bisa jalan kendaraan. Atau bannya kempes gitu ya, bocor gitu ya. Nah, itu risiko-risiko ketika kita naik kendaraan antara lain gitu. Nah, agar tetap bisa mencapai tujuan gitu ya, maka kita harus mitigasi namanya, ya, memitigasi. Mitigasi itu kita mengendalikan kemungkinan-kemungkinan apabila risiko itu terjadi. Misalnya risiko bahan bakar habis ya, bensin habis. Maka kita bisa mengukur ya, kita akan berjalan berapa jarak tempuh kita, lalu kita bisa melihat ketersediaan bensin kita apakah memadai atau tidak gitu ya. Kalau misalnya bensin yang tersedia tidak memadai, maka akan ada kemungkinan di tengah jalan kehabisan bensin kita, sehingga kita mungkin akan terhambat untuk bisa mencapai tujuan dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, disitulah yang kemudian diantisipasi. Kita mengantisipasinya bagaimana agar kita jangan sampai terhambat di tengah perjalanan gara-gara bensin kita kehabisan.
Apa yang harus kita lakukan? Oke, betul ya. Jadi kita isi dulu bensin dengan ketersediaan yang cukup ya, sehingga kita mungkin ketika terkejar waktu ingin capai sasaran dengan waktu yang tepat bisa kita lakukan, kita bisa realisasikan, tapi karena mungkin kita ceroboh, kita tidak melihat dashboard di dalam di dalam dashboard kita gitu ya, bahwa bensin ternyata tinggal 1 garis gitu ya, lalu kita paksakan untuk berangkat kantor dalam jarak tempuh misalnya 15 km, padahal 1 kilometer itu mungkin hanya bisa dicapai dengan 12 km. Jadi kita bisa kehabisan dan waktu kita menjadi terbuang gitu ya, waktunya tidak on time. Ya, kita dalam memitigasi risiko kita bisa mengukur ya, kita bisa mengukur kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, lalu kita antisipasi gitu ya, kita antisipasi dengan kegiatan-kegiatan atau event-event atau tindakan-tindakan gitu ya, untuk mengurangi terjadinya kerugian. Contoh yang lain misalnya kita dalam studi misalnya, dalam studi untuk menyelesaikan S1 gitu ya, mungkin di tengah perjalanan akan banyak menghadapi tantangan gitu ya. Bisa jadi karena ketersibukan pekerjaan kita gitu ya, karena mungkin tugas dari kantor yang harus keluar kota misalnya, atau mungkin faktor-faktor lain juga bisa menyebabkan kita mungkin tidak bisa tepat waktu dalam menyelesaikan perkuliahan misalnya. Nah, kalau kita misalnya ingin melakukan mitigasi, maka kita bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Ya, contoh misalnya yang kita harus hindari apa? Misalnya kita mungkin tidak akan mencari pekerjaan-pekerjaan baru yang sifatnya mungkin harus keluar kota misalnya ya, karena kita sedang concern dan fokus untuk menyelesaikan studi misalnya. Atau kita mungkin akan memitigasi dengan cara misalnya melakukan upaya untuk mulai melakukan saving gitu ya, agar menyelesaikan administrasi bisa berjalan lancar misalnya ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lain sementara dikesampingkan dulu misalnya. Nah, itu mitigasi-mitigasi yang bisa dilakukan. Nah, asuransi itu bisa salah satu perusahaan yang mengcover ya, apabila ternyata risiko itu terjadi gitu ya. Ketika risiko itu terjadi, kita nggak menanggung sendiri beban yang harus kita terima gitu ya. Contoh misalnya kendaraan ya, kendaraan itu kalau kita punya kendaraan itu ada risiko 2 ya, kendaraan rusak atau kendaraan hilang gitu ya, kendaraan rusak atau kendaraan hilang. Lalu kalau misalnya kendaraan rusak parah misalnya, kita biasanya untuk memperbaiki itu butuh biaya yang sangat besar gitu ya. Ya misalnya tiba-tiba terjatuh dan kendaraan misalnya ada pelek pecah misalnya ya, kemudian tangkinya bocor gitu ya, dan itu mungkin bisa separuh dari nilai harga kendaraan itu kalau kita harus ganti gitu ya. Harganya kendaraan itu katakanlah 20 juta, mungkin bisa habis 7 jutaan gitu. Nah, kalau kita harus mengeluarkan uang sebesar itu, kadang kita kesulitan gitu. Nah, lalu terus gimana? Oh, kita ikut insuran gitu ya.
insuran, ya, insuran kita mencari yang berani mau menanggung risiko kalau ada kendaraan kita rusak atau kendaraan kita hilang. Siapa yang berani menanggung risiko? Ya perusahaan asuransi, gitu ya, perusahaan asuransi. Lalu apa yang harus kita bayarkan, gitu ya, dalam untuk mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi itu, gitu ya. Oh, kita membayar premi namanya, ya kita membayar premi. Nah, premi itu biasanya bisa dibayarkan sekali atau dibayarkan dalam periode tertentu. Nah, biasanya premi itu dibayarkan sekali dalam satu periode, misalnya 1 tahun, ya per tahun berapa. Misalnya 0,3 dari nilai aset biasanya gitu ya, 0,3 atau 0,4 atau 0,2. Jadi kalau harganya itu katakanlah 10 juta motor dengan premi 0,4 katakanlah, berarti kita perlu membayar ya 0,4 kali 10 juta itu. Berarti kita bayar 40.000 gitu ya. Kita bayar 40.000. Kita bisa tercover selama 1 tahun apabila kendaraan kita rusak, seberapapun rusaknya akan diganti gitu ya. Atau mencari yang TLO namanya ya, yang all risk, yang all risk ya, all risk. Jadi kalau hilang juga akan diganti. Biasanya kalau kendaraan hilang misalnya itu berkisar di angka sekitar 1,2%. Jadi kalau harganya 10 juta, kita mungkin akan membayar sekitar 120.000 rupiah gitu ya. Nah, ketika hilang maka akan diganti oleh perusahaan asuransi. Nah, kita di Indonesia ini belum terlalu aware, belum terlalu tingkat kesadaran gitu ya terhadap pengendalian risiko itu tidak seperti di negara-negara maju atau negara-negara yang lebih maju dibandingkan dengan kita gitu. Ya contoh sederhana misalnya, mohon maaf ya, ini kita baru ada musibah ya kan, ada musibah di saudara-saudara kita di Jawa Barat, kita sudah tahu ya kan rumah hancur. Mungkin kita juga pernah melihat juga misalnya di Jepang gitu ya, ada tsunami. Jepang seringkali terjadi gempa juga, ya terjadi gempa juga. Tapi kita akan bisa melihat recovery-nya sangat cepat sekali gitu ya. Mungkin hitungan berapa bulan sudah kembali lagi pulih gitu ya. Rumah-rumah sudah berdiri semuanya. Ya tanpa menunggu waktu yang lama. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya insurance gitu ya, rumah-rumah mereka diasuransikan. Sehingga perusahaan asuransi nanti yang akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak, yang roboh gitu ya. Jadi pemiliknya sudah tenang gitu ya. Nah, kalau kita kan belum banyak yang tahu atau bisa juga karena tahu tapi tidak ada kesadaran atau tidak mau juga kadang ya eman-eman kalau bahasa Jawa bilang tuh ya. Aduh sayang gitu ya, saya harus mengeluarkan uang 500.000 gitu ya setahun gitu. Nah padahal ketika ada suatu kejadian yang tidak kita harapkan dan inginkan, maka risiko diganti oleh perusahaan asuransi gitu ya. Sama ya, kita kemarin juga melihat ada di Amerika misalnya angin tornado ya, yang menghancur luluh lantahkan sebagian kota di daerah Amerika bagian utara gitu ya, yang di sebelah Los Angeles gitu yang ya hampir 1/4 rumah hancur gitu. Tapi dalam waktu yang tidak lama ya, mungkin sekitar 2 bulan gitu langsung pulih lagi ya. Ya karena seperti itu ya, mereka sudah sangat memahami tentang bagaimana mengendalikan risiko gitu ya, tentang mengendalikan risiko. Nah, risiko itu sebetulnya juga berjenjang ya, ada risiko
yang kemudian dialihkan kepada perusahaan asuransi. Lalu perusahaan asuransi sendiri kalau dia menghadapi suatu risiko juga, kan perusahaan asuransi juga menghadapi risiko. Risiko apa? Risiko klaim gitu ya. Kalau klaimnya itu terlalu besar dari dana yang dia terima, dari preminya, maka perusahaan asuransi juga akan kesulitan ya, karena sekali ada klaim itu nilainya bisa besar gitu. Makanya perusahaan asuransi juga mengasuransikan lagi gitu ya dari polis-polis yang mereka miliki ke perusahaan namanya reas atau reasuransi ya. Reas ya, reasuransi. Jadi perusahaan reas nanti akan mengcover biasanya sesuai dengan perjanjian gitu ya, ada yang 50%, ada yang 80% gitu. Sehingga ketika terjadi klaim gitu ya, perusahaan asuransi itu tidak menanggung sendirian. Ya, dia terbantu oleh perusahaan reas atau reasuransi. Ya. Nah, asuransi ini banyak sekali ragamnya gitu ya di Indonesia. Asuransi misalnya kita mengenal ada asuransi jiwa misalnya ya. Nah, asuransi jiwa itu siapa yang mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa, gitu ya? Mungkin menjadi suatu pertanyaan. Kita yang membayar premi, tapi lalu siapa yang mendapatkan manfaatnya, gitu ya? Kadang kan jadi pertanyaan kalau asuransi jiwa, gitu ya. Yang mendapatkan manfaat adalah ahli waris pastinya. Kemudian pihak-pihak yang memiliki pertanggungan terhadap kita ya, misalnya kita ambil kredit ya ke bank gitu ya, bank lalu mengasuransikan namanya AJK, asuransi jiwa kredit. Nah, itu untuk menghindari apabila terjadi kematian pada debitur, maka perusahaan asuransi akan membayar seluruh ya nilai sisa dari pinjaman atau dari nilai kredit ya yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Jadi nanti keluarga almarhum gitu ya tidak memiliki tanggungan hutang kepada bank gitu ya, kalau yang bersangkutan masih punya tanggungan atau kewajiban hutang kepada bank kredit gitu ya. Nah, lalu ada asuransi selain asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu kemudian dikombin juga ya, dikombinasikan ya, dikombin biasanya dengan link ya, dengan namanya unit link ya. Unit link itu untuk meningkatkan nilai tambah dari premi yang dibayarkan. Jadi ada sebagian yang masuk menjadi premi asuransi dan sebagian diputar kembali dalam suatu investasi gitu ya, sehingga nanti si pemegang polis itu orang yang ikut asuransi, itu namanya pemegang polis gitu ya. Nah, ketika pemegang polis dalam periode tertentu dia sudah selesai kontrak, biasanya nanti ada nilai sisa bersih ya, ada NIB namanya, ya nilai investasi bersih. Nah, NIB-nya itu nanti akan diberikan kepada pemegang polis ya pada akhir periode kontrak asuransi itu berjalan. Nah, itu dari mana uangnya bisa bertumbuh dan berkembang karena ada investasi, itu namanya unit link gitu ya. Lalu asuransi di Indonesia itu dari sisi prinsipnya dibagi menjadi dua ya. Ada asuransi yang berbasis pada syariah dalam kegiatan operasionalnya, ada asuransi yang berbasis konven ya. Ya, mungkin dalam kesempatan lain kita bisa bahas apa bedanya antara
asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ya, mungkin dalam kesempatan ini kita tidak membahas sampai sedalam itu. Kita hanya mengenalkan saja, oh di Indonesia ada asuransi syariah. Gitu ya. Seperti sama dengan yang kita sudah kenalkan sebelumnya, ada bank umum, ada bank umum syariah, gitu ya. BUS ya, bank umum syariah. Ada BU, ada BUS, gitu ya. Kalau yang syariah, maka dia menggunakan prinsip-prinsip syariah sama dengan asuransi syariah juga. Ya, karena mungkin dalam pemahaman masyarakat yang majemuk ini ada yang mengharamkan asuransi gitu ya, ada yang mengharamkan asuransi gitu. Nah, tapi kemudian karena di situ yang dijalankan berbasis pada bunga, sehingga orang yang memiliki keyakinan gitu tidak berkenan kalau ikut asuransi konvensional. Nah, kalau di dalam asuransi syariah itu yang digunakan adalah konsep yang namanya ta'awun gitu ya, saling tolong menolong ya. Jadi konsep tolong menolong gitu. Nah, konsep tolong menolong itu digunakan sebagai dasar dalam kerjasama antara peserta satu dengan peserta yang lain untuk mendapatkan manfaat atau benefit ya ketika ada suatu risiko terjadi gitu. Ya itu beberapa, kalau kita lihat di slide itu ya, ada usaha reinsurance gitu ya. Kemudian ada usaha pialang asuransi gitu ya. Ada usaha penilai kerugian asuransi. Jadi di perusahaan asuransi sendiri itu ekosistemnya banyak sekali gitu ya. Karena kalau ada perusahaan asuransi misalnya tidak memiliki pialang asuransi juga kesulitan ya, karena kadang butuh ya broker asuransi ya untuk menghubungkan antara tertanggung antara perusahaan asuransi misalnya dengan perusahaan lembaga keuangan yang lain. Begitu juga penilai kerugian asuransi diperlukan ya, karena ketika ada klaim dari pemegang polis misalnya, kalau tidak dinilai dengan benar, maka mungkin bisa akan terjadi fraud ya, fraud. Jadi misalnya ada kebakaran rumah misalnya. Sebetulnya rumahnya itu dibakar ya, bukan kebakaran misalnya. Atau misalnya kebakaran tapi yang dibakar itu hanya dapurnya saja gitu ya. Lalu minta klaim keseluruhan misalnya untuk diganti rugi. Nah, itu tidak fair, makanya ada penilai. Nah, penilai itu yang nanti akan membantu melakukan taksasi terhadap nilai kerugian atas suatu musibah, kebakaran misalnya, atau bencana lainnya. Oke ya. Nah, itu tadi dari jenis koperasi di Indonesia yang beroperasi itu ada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Lalu dari jenis kegiatannya di Indonesia terbagi menjadi dua, asuransi jiwa dan asuransi umum. Ya, ada general insurance, ada life insurance. Ya, ada asuransi jiwa dan ada asuransi umum. Bedanya apa? Kalau asuransi jiwa, dia terikat tadi dengan pemegang polis apabila terjadi suatu musibah kematian. Nah, kalau asuransi umum itu di luar jiwa, jadi misalnya kesehatan. Jadi kesehatan itu masuk asuransi umum, ya, atau asuransi misalnya pertanggungan terhadap risiko kebakaran, risiko kerusakan, misalnya terhadap objek-objek tertentu ya, apakah rumah, apakah kendaraan, apakah
barang-barang mesin misalnya ya, mesin pabrik itu juga bisa diasuransikan gitu ya, termasuk livestock ya. Livestock itu barang persediaan itu juga bisa diasuransikan. Asuransi pertanian misalnya ya untuk gagal panen. Makanya kenapa di Thailand pertaniannya lebih maju dibandingkan dengan Indonesia misalnya. Karena di Thailand, di Filipina misalnya, itu mereka asuransi pertaniannya cukup maju. Jadi para petani itu sudah sadar bahwa yang namanya bertani itu kadang bisa gagal panen gitu ya, tidak selalu akan berhasil gitu. Nah, kalau gagal siapa yang akan membantu memberikan pertanggungan gitu ya. Maka di sana muncullah yang namanya asuransi pertanian untuk mengcover risiko apabila terjadi gagal panen. Sehingga petani di sana bertani dengan tenang gitu ya, nyaman gitu, karena kalau pun ada musibah banjir atau apapun akan diganti gitu ya oleh perusahaan asuransi mereka di sana. Nah, kalau di Indonesia hal itu belum umum gitu ya. Pertama, masyarakatnya belum sadar, nggak mau bayar asuransi. Yang kedua, ya perusahaannya sendiri juga masih belum banyak yang beroperasi. Ya karena literasi masyarakat kita masih jauh dari dari yang diharapkan. Ya mungkin termasuk kita yang di sini ya kan, mungkin kalau ditanya satu-satu, siapa yang punya asuransi pendidikan misalnya? Ya coba yang punya anak-anak, yang di sini sudah punya anak, yang sudah punya keluarga misalnya. Terpikir enggak kita mengasuransikan untuk anak-anak kita untuk pendidikan mereka sampai kuliah gitu ya. Artinya ketika kita ikut asuransi pendidikan anak, misalnya ketika kita tiba-tiba di tengah perjalanan diambil Tuhan gitu ya, maka anak kita tetap bisa menyelesaikan sekolah sampai selesai gitu ya, tergantung nanti dalam kontraknya apakah sampai selesai S1, S2 atau S3 ya. Makanya kalau kita lihat di negara-negara lain yang lebih maju, misalnya kenapa sih tingkat pendidikan di sana bagus gitu ya, rata-rata S2 gitu ya, bahkan kalau di Malaysia itu S3 sekarang yang paling banyak ya. Nah, itu kenapa begitu gitu ya? Karena ada asuransi pendidikan gitu ya. Jadi nah hal-hal seperti itu mungkin juga kita yang merasa sebetulnya termasuk well educated ya, masyarakat terpelajar, kadang kita sendiri kadang nggak aware ya, nggak paham gitu ya, dan lalai gitu ya. Lalu mungkin kita akan menghadapi suatu risiko yang sebetulnya bisa kita mitigasi lebih baik lagi. Oke ya, mungkin karena ini pengantar, jadi saya hanya mengenalkan saja ini, ya, mengenalkan saja asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank ya. Kenapa disebut dengan lembaga keuangan? Karena dia beroperasi ya dengan menggunakan produk-produk keuangan ya, makanya disebut dengan lembaga keuangan, tapi bukan lembaga intermediari gitu ya, bukan lembaga intermediari. Kalau bank itu namanya lembaga intermediari. Lembaga intermediari itu lembaga yang bisa menghimpun dan menyalurkan dana. Kalau asuransi dia hanya menghimpun ya, dia tidak boleh menyalurkan, nggak boleh memberikan pinjaman gitu ya. Kalau asuransi itu dia menghimpun dana kemudian digunakan nanti ketika ada klaim gitu ya. Jadi bukan memberikan pinjaman gitu. Makanya bukan lembaga intermediari gitu. Baik ya, saya kira seperti itu pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah sudah cukup? Ada yang mau menanyakan atau bertanya, silakan. Suara saya masih terdengar enggak ya? Masih, Pak. Masih jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, saya kira ditinggal pergi.
Ini Pak, maaf saya mau tanya kalau boleh. Mangga, Kang Dedek, mangga. Oh, saya Eko Pak, Pak Dede. Oh, Mas Eko, yang kelihatan Iya Pak. kelihatan lagi komat kamit Mas Dedek. Iya, betul. Mangga. Saya sengaja. Jadi gini Pak, ini dulu sih pengalaman pribadi Pak. Iya. Ya, perihal asuransi. Dulu saya waktu kerja pas buka pertama kali di salah satu bank itu kan ditawarin asuransi. Nah, untuk salesnya itu mungkin memang kerjanya gitu ya. Jadi saya terayu lah. Ikut itu 1 bulannya dulu kurang lebih 250.000 dengan yang pertanggungan dan apa sih istilahnya manfaatnya segalanya macam-macam pertanggungan. Oke. Tapi diinfokan juga kalau misal setelah 5 tahun dananya bisa diambil, tanya kan seperti itu katanya sama aja nabung. Oke. Nah pas masuk tahun keempat saya kan ganti perusahaan Pak. Kebetulan ganti juga tempat banknya kan, untuk gaji itu kan ganti banknya, bukan di bank itu lagi. Karena lama-lama kebutuhan berasa juga kan walaupun cuma 250. Nah itu tagihannya terus datang tagih, cuman pas setelah lewat 4 bulan atau 5 bulan nggak datang lagi tagihannya. Begitu saya tanya udah angus, kira-kira bisa nggak diambil duit? Oh nggak bisa Pak, karena itu salah satu backup. Dosa kan nggak pernah ngambil manfaatnya, nggak pernah untuk di apa sih istilahnya ambil manfaatnya lah, itu kan Pak, kayak masuk rumah sakit atau sakit apa ya, nggak ada. Itu nggak masalah walaupun nggak diambil, apa dari tempat perlindungannya, sakit nggak sakit tetap dilindungi. Terus kalau saya mau terusin nggak bisa Pak, karena udah angus katanya semuanya, udah lewat dari pembayaran, setelah 3 bulan nggak dibayar-bayar, jadi dianggap angus. Terus polisi ini sebenarnya nggak ngaruh, itu nggak bisa lagi katanya karena udah dihanguskan. Ya, jadi secara tidak langsung selama 4 tahun itu saya ngasih uang dengan harapan ada tabungan, ternyata angus Pak. Apakah, nah yang jadi pertanyaan saya, apakah memang itu asuransinya model seperti itu dan di awal katanya itu seperti menabung, di balik ada manfaatnya, tapi manfaat kita nggak ambil, ternyata kita ada kendala, dananya langsung hilang begitu Pak. Apakah memang asuransi model seperti itu Pak? Maka saya Oh iya Mas Eko. Jadi hal-hal seperti itu saya kira banyak ya dialami oleh masyarakat kita yang mungkin barangkali juga belum terlalu memahami atau bahkan bisa jadi sales dari asuransi itu tidak menjelaskan secara detail gitu ya. Memang kalau di asuransi konven itu ketika kita membayarkan premi itu dengan sendirinya kita nggak akan mungkin bisa menarik kembali ya premi itu. Jadi karena itu sesuatu yang kita sudah iur ya, namanya iuran. Jadi kalau yang kita iur itu nggak bisa kita tarik kembali. Nah, adapun yang mungkin pernah tersampaikan oleh sales misalnya kalau kemudian dibundling dengan unit link gitu ya. Unit link itu yang kita bayarkan itu ada bagian tertentu yang memang digunakan untuk investasi gitu ya. Misalnya kita bayar 250.000 gitu ya. Yang 150 itu adalah asuransi, yang 100-nya adalah berupa investasi gitu. Nah, itu biasanya kalau misalnya kita masih aktif, maka yang akan berkembang dan bertumbuh itu yang ada di investasinya itu gitu ya. Nah, ketika biasanya ada perjanjian itu ya, misalnya berapa tahun minimal itu harus mengendap di situ gitu ya. Artinya kita nggak bisa menarik dan bisa kita tarik kalau dalam periode jangka waktu tertentu seperti yang
yang ada di dalam skema produknya, misalnya 5 tahun. Kalau belum sampai 5 tahun, kita nggak akan bisa menarik dari investasi itu gitu. Nah, itu biasanya dijelaskan dari awal. Jadi memang betul apa yang kita iur itu akan hilang gitu ya. Nah, kecuali di asuransi syariah. Kalau di asuransi syariah itu ada namanya premi yang kita bayarkan itu akan terbagi menjadi dua namanya. Akan terbagi menjadi dua, yaitu yang namanya ujroh dan yang namanya tabaruk namanya. Yang ujroh itu yang kita bayarkan untuk kelolaan dana untuk membiayai perusahaan itu. Jadi perusahaan asuransi kan harus bisa beroperasi. Maka sebagian dari dana yang kita store itu akan digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Tapi ada dana tabaruk ya yang tidak boleh digunakan oleh perusahaan asuransi untuk membiayai dirinya sendiri. Tapi itu adalah milik dari para pemegang polisnya gitu ya. Makanya perusahaan asuransi itu tidak akan mungkin hilang gitu ya, nggak akan mungkin ditutup ya, dihentikan kegiatan operasionalnya bisa, tapi dananya tidak akan hilang. Ya beda dengan perusahaan konvensional. Kalau perusahaan konvensional itu ketika kita bayar iuran itu 100% dananya ibaratnya itu sudah menjadi dana kelolaan dari perusahaan tersebut gitu ya, bisa digunakan gitu. Nah, itu bedanya di situ ya, karena kalau prinsip dalam syariah itu yang namanya tabaruk itu adalah dana sosial ya, nggak boleh dimakan oleh perusahaan. Makanya contoh misalnya asuransi takaful itu selama 2 tahun itu di freeze ya, karena dia dibeli oleh Malaysia tahun 2016 gitu ya. Lalu orang Malaysia ini tidak bisa mengoperasionalisasikan takaful ini ya karena jaringannya mungkin mereka terbatas di sini di Indonesia dan intinya adalah tidak bisa beroperasi lalu di freeze ya oleh OJK. Tapi dananya nggak boleh diambil gitu ya sama si pemiliknya itu yang sudah membeli itu. Lalu kemudian dibeli lagi ya, di buyback oleh Kospin Jasa Pekalongan, diambil alih 100%, lalu kemudian dijalankan lagi dan dananya juga masih ada, nggak hilang gitu. Nah itu bedanya kalau asuransi di syariah gitu ya. Ya itu Mas Eko. Jadi kalau siapapun gitu ya kita yang ikut asuransi ya kita harus memahami bahwa yang kita store itu adalah bukan seperti tabungan yang pada saat kita memerlukan kita bisa ambil. Jadi dia hanya akan bisa keluar kalau yang ditanggungkan itu terjadi suatu risiko gitu. Iya Pak, betul. Itu Mas Eko. Sudah paham sih Pak. Ya. Cuman itu masalahnya dari awal pembicaraan itu mereka bilang dananya bisa diambil walaupun nggak 100% hanya 80% bisa diambil. Nah kan berarti kan secara tidak langsung kita sudah diiming-imingin dan dijanjikan bahwa dana kita akan balik. Begitu kan Pak? Setelah saya berhitung sebulan 250 dalam waktu 5 tahun dapat sekian, 80% lumayan nih hitungannya kan. Sama aja kayak nabung tapi benar-benar nabung nggak terhitung dan nggak inget lagi kan, tiba-tiba kalau udah masanya kita bisa ambil, tapi ternyata nggak bisa dan itu katanya terdapat di polisnya. Begitu saya baca polisnya memang iya nggak bisa sama sekali. Nah secara tidak langsung saya jadi berpikir ini sama aja kayak modelnya asuransi itu kayak BPJS juga Pak ya, kita BPJS kesehatan kita iuran hitungannya narik arisan, kalau kita sakit baru kita pakai, kalau nggak sakit ya berarti ada orang yang lain yang pakai gantian. Tapi kita dapetin manfaatnya jika ada resiko yang terjadi baru kita rasakan manfaat hasil tabungan itu, hasil dari asuransi kan Pak ya.
Iya, betul, betul Mas Eko. Seperti itu. Jadi memang kita tolong menolong prinsipnya ya. Jadi kalau ketika kita mudah-mudahan tidak diberikan sakit gitu ya sampai harus nginep di rumah sakit gitu ya. Ya Iya, Pak. biar orang lain Amin. gitu ya. Iya, Biar Pak. orang lain yang memanfaatkan kita, bersyukurlah kita tidak harus menginap di rumah sakit gitu. Iya. Ya, Ya itu prinsipnya kan. seperti itu. Iya, siapa sih yang pengen sakit ya, Pak ya? Iya, betul. Bahasanya tuh seperti itu. Cuma kan namanya kita manusia kan suatu saat pasti akan sakit. Iya. Kita juga nggak tahu sakitnya apa, sakit ringan atau sakit berat. Makanya diperlukanlah salah satu asuransi untuk yang merata dan menengah ke bawah lah hitungan siapapun ya. Akhirnya BPJS itulah yang backup kita. Nah, kalau asuransi yang besar-besar itu kan kadang-kadang dari preminya juga beda, semuanya beda. Dan gitu ada telat sedikit, telat sedikit. Nah, kalau BPJS kan beda karena mungkin karena perorangan ya, jadi kayak semacam terikat. Jadi kalau kita nggak bayar jadi menumpuk, akhirnya malah jadi kesana tertunggak jadi Pak ya. Iya. Kalau asuransi lain kan nggak langsung angus kan Pak ya. Kalau dalam jangka waktu tertentu tidak bayar preminya, dia akan otomatis angus. Dan nggak akan diperpanjang jika nasabahnya itu tidak memperpanjang dan membayar tunggakannya. Nah kalau BPJS itu seperti itu, cuman kita secara nggak langsung akumulatif, walaupun sampai kapanpun akan terhitung terus berjalan nih Pak ya. Iya betul. Kalau BPJS ini kalau kita nggak bayar masuk sebagai hutang ya, jadi nanti akan itu Pak akan ditagih, nggak akan hilang karena itu melekat di setiap warga negara itu. Ya makanya kan jadi perorangan Pak ya. Perorangan, iya. Setiap warga negara wajib kudu mesti harus punya BPJS. Iya, iya. Oke Pak, sementara itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Eko. Terima kasih. Baik ya, mungkin sementara sampai di sini dulu untuk materi kita pengantar tentang asuransi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.